الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Bingisi inon kembali dacot bersama hadir di majelis Noam dalam rangka melanjutkan aktivitas setiasa dilaksanakan Noam di majelis Noam Singgi, mulai daripada majelis zikir, nah kemudian disambung dengan majelis ta'lim. Insyaallah aktivitas macam sini selalu mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan sambung daripada materi pengajian Noam, Bini Sinji kembali pengajian Noam melanjutkan tentang pengajian fikih. Pada malam Jumat selewat kita telah membicarakan tentang syarat sah, ya, syarat sah daripada sholat berikut syarat wajib untuk melaksanakan sholat. Kedua macam sini alhamdulillah adu selesai dibahas. Siapa-siapa si wajib sholat, alhamdulillah adu selesai. Api-api syarat sah sholat, alhamdulillah adu selesai pembahasan ini. Harapan mudah-mudahan ya dacok diingok lewat diri dipahami. Nah kemudian sebagai lanjutan, lanjutan daripada bahasan Rabbini Singgi adalah arkanus sholat, rukun ataupun dengan kata lain organ. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat atau organ-organ sholat. Tapi lagi bahasanya unsur-unsur sholat. Organ tubuh ya, culuk ya termasuk organ tubuh, kaki termasuk organ tubuh, organ sholat nah ini macam-macam ya, ataupun unsur-unsur sholat nah ini macam-macam sehingga dalam kitab fikih nah dijelaskan sab'ata asyar itu ada 17 ya, 17 macam daripada rukun-rukun sholat ini kalau diperinci secara global. Bapak-bapak ibu sekalian, sebetulnya rukun sholat itu hanya 3. Ini secara global ya, secara singkat rukun-rukun sholat ini telu macam. Kalau secara terperinci ada 17 macam. Selalu menghafal anak-anak 17 macam rukun sholat. Nah secara global hanya 3. Ini mudah mengingokkan rukun fi'li. Tapi termasuk rukun fi'li itu rukun yang diperbuat dengan anggota badan. Rukun qauli,
rukun bacaan wajib dalam sholat. Nah, mulai daripada takbir, kemudian apalagi Fatihah, terus apa lagi? Sholawat dalam tasyahud, dan tasyahud itu sendiri tahiyat, terakhir salam. Nah, semua rukun nabi gelar ini rukun qauli. Yang terakhir itu rukun qalbi. Rukun qalbi ini adalah af'alul qulub, itu perbuatan hati yang diwajibkan. Mulai daripada niat, ini gue ini hati. Kemudian apa lagi? Bahkan tumakninah, nah ini gue ini hati juga bisa. Ya. Nah, semua secara global nih atau secara singkat, secara terperinci. Nah, ini sangat dibahas dalam insya Allah satu persatu. Ya, semoga dapat dipahami, kemudian dilaksanakan dalam aktivitas dalam sholat. Abis pertama niat, aneh Syekh Amin Kurdi di dalam kitab ini, Pak, dalam kitab bareh ya gegoh. Niat. Apa sih maksud niat? Pertama diketahui bahwa niat itu mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Bukan di mulut, bukan di pikiran, tapi niat itu adanya dalam hati. Makanya aku jenuh af'alul qulub itu perbuatan hati kita. Nah, maka ngerti ini niat. Ani Syekh Amin Kurdi, wajib seseorang yang sholat itu menempatkan niatnya beserta dengan takbiratul ihram. Nah, disan rangi niat ani Syekh Amin Kurdi. Sehingga dijelaskan ini dia wa yajibu an takuna makrunatan bi takbiratil ihram. Wajib melaksanakan niat itu mesti beserta dengan takbiratul ihram. Sepasi takbiratul ihram, sepasi takbiratul ihram, takbir pada permulaan sholat. Nah, senang. Takbir pada permulaan sholat. Takbir ini melamun gelar nih. Wat gelar nih takbiratul ihram. Ini takbir pada permulaan sholat. Mengapi bang gelar nih ihram. Takbir seno. Gue saya dengan jawab namanya. Ya, tapi sebab bang takbir seno bang gelar ke takbiratul ihram. Mengapi mak takbir barih lo gelar. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan, sebab setelah kita takbir, apa-apa yang boleh kita lakukan sebelum takbir haram dilakukan setelah takbir. Contoh Sumekung Allahu Akbar ngasih mama icet, ngasih ngelaju ke kuping, kasih. Setelah Allahu Akbar, stop, tidak boleh lagi. Nah, makanya digelar petian takbir sunat, takbiratul. Api-api si tiguai ko kasih tiguai ko sebelum takbir haram dilakukan setelah kita takbir. Banyak gerak, tidak boleh lagi. Lapah-lapah coba semakin takbir nasi kok ngalih ke sujud.
Coba Allah Akbar, mas kenal di zaman depan. Laju, nah mana nasi lagi. Nah, ini. Nah, makanya kembali jenazah niat mesti disertakan dengan takbiratul ihram. Malahan orang niat di ruangan niat itu di antara alif Allah dan Ra Akbar. Sedirang niat. Allahu Akbar wa alif kan ya di awal nih. Kemudian akhir nih ada Ra pada bacaan akbar. Allahu Akbar, selesainya. Ya. Apabila terjadi niat, nah ini tidak beserta dengan takbir, baik lebih dahulu dari takbir atau terkemudian dari takbir, niat itu belum sah. Sebab ini dimaksud niatin makrunatan, harus beserta. Si beserta sejucuk jari ini lah. Mak ngedok mena, mak ngedok duri. Makrun. Ya ada bahasa nanti mukorona. Tapi bahasa ni, mukorona. Arti mukorona apa? Mukorona di antara takbir dan niat beserta. Nah ini si pertama sekali. Maka oleh sebab seno, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, syarat daripada sahnya niat itu ada 3 macam. Nah ini jangan dibaca bicara orang selain niat tadi. Syarat sahnya niat itu tiga macam atau unsur niat. Tapi si pertama al-qasdu. Api si al-qasdu ini maksudnya berniat melakukan, berniat atau bermaksud untuk melakukan. Qasad. Melakukan apa maksudnya di sana? Wa huwa an yaqsuda hay'atas shalah. Alhamdulillah dijadi tafsir ke Syekh Amin Kurdi rahimahullah. Jadi maksud dengan qasad an Syekh Amin Kurdi wa huwa an yaqsuda hay'atas shalah, bahwa seseorang yang berniat itu harus bermaksud untuk melakukan apa? Melakukan kelakuan sholat. Jadi hai atas sholat, kelakuan sholat, ruku itu hayat sholat itu, sujud hayat sholat. Jadi walaupun ani hati ini saya sengaja, tapi mak ngedok unsur niat untuk melakukan kelakuan sholat, niat itu belum. Terbayang menerangkan bahwa sholat itu ada takbir, sholat itu ada fatihah, sholat itu ada ruku, sholat itu ada yang tidak sujud dan lain sebagainya. Niat seseorang yang berniat untuk sholat itu adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan sholat. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Senang. Jadi walaupun hati tidak berbicara, tapi sudah ada qasad, ya senanglah niat sah. Ikin sengaja ko sembahyang, ada umpaman, tapi tidak berniat melakukan. Ya, ada qasad, we maksud ada ngaguai.
Nah, nah ini sih dimaksud qasar. Si pertama sisi. Kemudian yang kedua ta'yin. Nah ini agak juga ya. Oleh Nisyamin Qurdi bahasa biasa aja qasar ditarat. Nah ini ta'yin jadi benar. Aduh jadi masalah lah ya juga. Nah, ta'yin menentukan sholat apa yang akan kita kerjakan. Kan sholat itu buat bila macam, buat subuh, buat zuhur, buat asar, buat isya, buat maghrib. Sholat api sudah tiga waktu. Maghrib ki maghrib, isya ki isya, zuhur ki zuhur. Ini si ta'yin. Nah makanya ini Syekh Amin Qurdi menjelaskan bi ayyu'ayyina bi ismiha, bahwa seseorang yang sholat itu menentukan sholat apa yang akan dia kerjakan, isimnya, nama sholat itu. Maghrib, sholat api lagi isya, sholat api lagi zuhur. Nah ini si ta'yin. Jadi what maksud yang melakukan sholat, kemudian sholat api. Nah ini dia apa yang tak nomor 2 ini. Nah kemudian yang ketiga, api si ketiga, waniyatul fardiyah, dan meniatkan yang fardu. Oh sholat ni fardu. Ada wat sengaja maksud agar dilakukan sholat, kemudian sholat api. Nah kemudian sholat sini bobotnya api, sholat ini fardukah atau sunnah? Oh fardu. Jadi sengaja ku sembahyang fardu, zuhur ki zuhur, asar ki asar. Cukup antar senut, cukup. Allahu Akbar, ani hati ini sengajaku sembahyang fardu zuhur. Akbar, Allahu Akbar. Api niat ni jenak sengajaku sembahyang fardu, sengajaku sembahyang fardu maghrib, sengajaku sembahyang fardu subuh. Cukup. Ini dah syaratnya niat. Anda mak ngedok 4 rakaat ni. Ki Isa kan 4 rakaat. Awak ngedok ngahadap kiblat ni. Mak ngedok karena Allah Ta'ala ni. Nah kan melamun dalam tu ciao dia saya radu-radu kan ya. Biasa ni kan nak sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah, makmuman ki makmum uncuk ni karena Allah Ta'ala. Nah, apa ki mareno? Cuman sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Ada cukup. Ada ditambah nagam si bareh ni juk senok pun jahlau ni. Untuk tabarruk ni tilakok lillahi ta'ala. Itu niat tabarruk. Tapi si tabarruk untuk mendapat kebarokahan. Nah cuman walaupun lillahi ta'ala ni, tapi maksud ni untuk lainmu ni. Nah kan senang makin tu lillahi ta'ala ni memang betul. Nah jadi sedih. Ini dalam ini api masuk ke jenuh syarat niat. Syarat niat. Nah senokin niat sembahyang fardu. Lain hal ni kalau niat sembahyang sunat muakkad. Nah ini api masuk si sunat muakkad, sembahyang sunat yang mempunyai waktu yang tertentu. Nah, jadi mesti ini disam syarat nedija cuman 2. Ya contohnya sudah muakkad kan rawatib, qabliyah,
ba'diyah. Nah ini syaratnya cuma dua. Tapi syarat si Allah qasad dan ta'yin. Qasad dan ta'yin. Niat sengaja kamu perbuat ini, kemudian sunatnya sunat api. Sesudah Isya, sesudah Maghrib, sesudah Zuhur, sebelum, nah cuman senang kau. Ya, buat niat, buat qasad, ada melaksanakan ini, kemudian ucap kau dalam hati api saya dibuat sunat qabliyah mau sebelum maghrib, ya, sesudah Isya, sebelum subuh, sebelum zuhur dan seterusnya. Nah ini syaratnya niat, ya. Nah kemudian lagi yang kedua adalah takbiratul ihram. Niat dijelaskan ini benar. Diseduri takbiratul ihram. Ya. Bila syarat nih takbiratul ihram walaha ahada wa ishruna syartan, bahwa takbiratul ihram itu mempunyai 21 syarat. Nah, disebut ya 21 syarat nih. Sampai dat takbiratul ihram disah menurut fikih dasing. Ya, saya ini 21 syarat itu menurut fikih. Kita tidak dos komedi tauhid dan tasawuf na bulakok luwat dana. Ya, nah cuman orang tanah berbicara masalah fikih. Nah, apa syaratnya? Wahia iqa'uha ba'dal intisabi fil fardi. Pertama, bahwa seseorang melakukan takbir itu setelah dia lurus berdiri untuk sholat fardu. Aduh mengalis pai badan dan sampai ngakukan kepada Allah Akbar. Matan itu mengalis. Kepahalis ni antak semampu ni mahalis kijel mabuko mak dilajak tegok dengan semawan. Adu mahalis ni jamaya antak sepah maksimal halis ni deni. Kina kijel masih mamek mabungku ha mulai babungku anmun anda urus sedikit. Nah, ya. Demikian juga atau ganti daripada berdiri. Buat awak ganti daripada berdiri. Ya wah, kijelma makwa cucok kan yang menjong. Ya, atau yang makwa menjong yang bedong. Nah, makanya di sana artinya dia setelah hati seseorang itu lurus berdiri untuk melaksanakan fardu ki fardu, sunnah ki sunnah. Nah, sunnah. Nah, kemudian berikutnya dan melaksanakan takbir itu halal istiqbal dan melakukan takbiratul ihram setelah seseorang itu menghadap ke kiblat. Dan kung kita kata haram kung menghadap kiblat cocok aja umpama Allah ada habis jati. Nah, mabanyak punjak padu ni ke umpama kena reti ada je nanda jauh. Nah, ya. Nah, jadi masuk lisan, adu menghadap ke kiblat. Nah, kemudian adu lurus kia berdiri solat ni, ki duduk. Adu lurus menurut duduk ni.
Nah, kan senang. Apa duduk niki sembahyang bejo? Tentu duduk apa? Hah? Tawarruk. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Apa sih duduk iftirash? Duduk seperti halnya duduk tasyahud awal. Mau besok 3 bulan mau pada gila ya. Nah, bukan jong. Nah, jadi duduk tasyahud awal, udi gelarnya duduk iftirash. Duduk tasyahud akhir itu tawarruk. Nah, gelarnya duduk. Nah, ya. Nah, sudah. Nah, kemudian lagi sahnya takbiratul ihram itu berikutnya wa ayyaqrunan niyyah bi juz'in minha, dan dipesertakan dengan niat pada satu juzuk atau satu unsur daripada takbir itu. Pira juzuk takbiratul ihram? Nah, kalau bicara orang pandai. Coba bapak-bapak, pira juz atau berapa unsur takbiratul ihram? Ya, Allah dan Akbar. Nah, senang. Aduat yang umpama di Allah, aduat yang bisa. Akbar adu nak ngedok lagi. Allahu Akbar, Allah mak ngedok itu imbolan. Ya Akbar apa ngikon? Kasih. Nah, kan senang maksud. Sejelas ia wajib beserta dengan satu juzuk daripada takbir. Allahu Akbar. Aduatnya ada kosong sengaja untuk melakukan perbuatan sholat, kemudian sholat api siapa diguaikan, aduat dimaklumi dalam hati. Nah, ini adu ialah maksudnya. Jadi rupira dengan syarat nih. Pertama dengan melakukan takbir setelah lurus berdiri, kemudian melakukan takbir di saat sudah menghadap kiblat, kemudian juga bahwa takbir itu harus beserta dengan niat. Sampai telu ya. Nah ditambah lagi wadukhulul waqti li takbiratil faraid wan naflil muakkad, dan diharuskan di saat melakukan takbir itu sudah masuk waktu pada sholat fardu dan pada sholat sunat yang mempunyai waktu. Allahu Akbar kungkukuluhu, jadi takbir senang. Mulai sembahyang qabliyah zuhur, waktu luha pun sampai. Allahu Akbar, baca Fatihah, waktu adukuhu. Pada waktu takbir mengko ngamecok takbir senang. Ya, nah maka ini bisa. Ini melakukan takbir itu setelah masuk waktu, baik pada sholat fardu ataupun pada sholat sunat yang mempunyai waktu. Nah, kemudian tambahnya lagi, dan bahwa takbir itu harus dilaksanakan atau dilakukan bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Bagi siapa? Lil qadiri 'alaiha, bagi orang yang mampu untuk berbahasa Arab. Allahu Akbar mesti ya bahasa Arab, sebab mengati ini rukun.
Rukun sholat tadi mereka ditukar bahasanya. Ya mesti dengan bahasa Arab, tapi alhamdulillah tidak dikeni ini penjelasan dia jama siapa sedaco buat ngasih bisu. Apa cara bahasa Arab? Awak sah kuda sembahyang jama bisu. Aduh, deni. Aduh pasir sana pasir jama iya. Nah, zaman orang si mawe bisu, lidah orang agak diajak berbahasa Arab, menjadi kemahian dengan bahasa Arab. Malah ditukar dengan bahasa Arab diperituk agak nyepok kalimat. Coba ke bahasa Lampung sepasim sikop kalimat takbir. Tuhan balak atau Tuhan gadang-gadang. Kemarin doa si banyak nangis. Ya, ditukar bahasa dia bahasa Arab. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Menjumah ya. Nah, maka ngerti ini dia ditekan kenehan wajib dengan bahasa Arab, tapi catatan ini bagi orang yang mampu lidahnya untuk berbahasa Arab. Nah, kijang masih bisu, amal di syarat ini bahasa Arab. Nah, atau jam masih mawet dok udah Jawa. Enak bisu kan sepadan dengan Jawa ini bisu juga. Buat kondisi dacok ya Jawa kita mangga luhung. Aku mana wae kebunyi pacutin. Nah kan sedih maksudnya. Nah, ya. Nah kemudian takbiratul ihram itu juga mesti dengan lafaz Allah dan lafaz akbar. Mak dacok itu kok jangan balik. Mesti Allahu dan akbar. Mak dacok itu kok dia masih balik. Kemudian ada lagi berikut wa taqdimul jalalah ala akbar, wajib mendahulukan lafaz jalalah dengan daripada lafaz akbar. Mak kita cuti juara akbar Allah. Dijual deh. Jadi mesti lafaz jalalah didahulukan daripada kalimat akbar. Allahu akbar. Maka coba akbar Allah. Nah, jadi bahasa. Ya. Wa adamu maddi hamzah Allah, dan tidak boleh memanjangkan hamzah Allah. Hamzah Allah Allah akbar. Nah, ini dipanjang pada senang. Allah akbar. Jadi kia umpama dibaca Allahu akbar, lain lagi karena jadi kalimat pernyataan. Ya. Kintu adu menjadi kalimat pertanyaan. Allahu akbar, apakah Allah yang maha besar? Tidak akibat terkejut Quran. Jadi asalnya Allahu akbar berarti Allah. Jenuh ketiga kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan. Mau lain takbir kenal nih. Nah, sebab takbir ini maksudnya bisa adalah mengagungkan Allah. Pada inti nih, melamun ulun membaca kalimat Allahu Akbar tapi belum bertakbir, ya, pasien berjuang membaca Allahu Akbar tapi belum bertakbir,
Mengapa sih maksud takbir? Itu adalah mengagungkan Allah. Cuma si takbir saya. Lain sekedar mengucap Allahu Akbar. La umudi. Dan coba kita kira ikawai. Allahu Akbar. Dan coba kan ya bohong laku. Allah, ada bertakbir yang benar. Kadang-kadang Allah Akbar itu bermisin. Iya, makanya sebetulnya Bapak-bapak Ibu sekalian, bijaksana betul ya. Syekh Amin Kurdi menjelaskan bahwa rukun yang pertama itu takbir. Yang kedua itu takbir. Ain hadi bahasa yang melafazkan Allahu Akbar. Sekedar melafazkan Allahu Akbar ya gampang. Ini tiada kupas dengan dua kisah. Maka aku juga sekedar fikih ya demikian. Tapi kata gali dengan lewat tauhid dan tasawuf sebab ternyata umumnya. Jadi si bertakbir ini si sepa. Tolong perhati kepai ibu-ibu. Nah, aku yang ngaji juga. Aduh, selesai pengajiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.